Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 11 IPS 2. Sekarang kami akan membahas tentang penyelesaian fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Saya Angelin akan menjelaskan tentang fungsi eksponen mulai dari cara memodelkan fungsi hingga memprediksi jumlah massa setelah tahun tertentu. Lalu, Jordan akan menjelaskan tentang cara menentukan berapa tahun yang diperlukan untuk mencapai massa tertentu, pembuatan tabel nilai fungsi mx pada interval tertentu, serta penggambaran grafik fungsi mx berdasarkan tabel nilai fungsi. Sharon akan menjelaskan tentang fungsi logaritma, mulai dari cara memodelkan fungsi, waktu yang diperlukan untuk mencapai jumlah uang tertentu, dan jumlah uang pada akhir tahun tertentu. Terakhir, Jordan akan menjelaskan tentang manfaat fungsi eksponen dan fungsi logaritma di kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah soal pertama yang akan kita bahas, yaitu mengenai fungsi eksponen. Suatu zat radioaktif dengan massa 320 gram memiliki waktu paruh 1800 tahun. Yang pertama, tentukan fungsi yang memodelkan massa radioaktif yang tersisa setelah X waktu paruh. Yang kedua, gunakan model fungsi untuk memprediksi jumlah radioaktif yang tersisa setelah 5760 tahun. Yang ketiga, tentukan berapa tahun yang diperlukan zat radioaktif tersebut sehingga massanya menjadi 2,5 gram. Yang keempat, buat tabel nilai fungsi mx pada interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 6. Yang terakhir, gambar grafik fungsi mx berdasarkan tabel nilai fungsi. Jadi di sini kita mengetahui massa awalnya 320 gram dan faktor peluruhannya adalah 1800 tahun sebagai satu periode. Yang ditanyakan adalah permodelan fungsinya, prediksi jumlah radioaktif setelah 5760 tahun yang diperlukan agar massanya menjadi 2,5 gram, tabel nilai fungsi pada interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 6, dan gambar grafik fungsinya. Oke, mari kita lanjut ke langkah penyelesaiannya. Pertama, kita harus mencari fungsi yang memodelkan massa radioaktif yang tersisa setelah X waktu paruh. Jadi kita buat dulu model fungsinya. Sebelum itu, perlu diingat bahwa faktor peluruhan merupakan setengah dari massa awal. Sehingga M1 sama dengan 320 kali 1 per 2 sama dengan 160. M2 sama dengan 160 kali 1 per 2 sama dengan 80. M3 sama dengan 80 kali 1 per 2 sama dengan 40. Jadi M1 sama dengan 320 kali 1 per 2, M2 sama dengan 320 kali 1 per 2 pangkat 2, dan M3 sama dengan 320 kali 1 per 2 pangkat 3. Maka, model fungsinya adalah Mx sama dengan 320 kali 1 per 2 pangkat X, dengan X adalah jumlah periode waktu dalam 1800 tahun. Yang kedua, ditanyakan juga tentang prediksi jumlah radioaktif yang tersisa setelah 5760 tahun. Jadi, sekarang kita akan menggunakan model fungsi yang tadi untuk memprediksi jumlah radioaktif yang tersisa setelah 5760 tahun. Kita bagi dulu 5760 dengan 1800 untuk menentukan nilai X yang dibutuhkan dalam model fungsi. Hasilnya adalah 3,2. Jadi 5760 tahun mewakili 3,2 periode waktu paruh. Selanjutnya, kita substitusi nilai X tadi ke dalam model fungsi. Mx sama dengan 320 kali 1 per 2 pangkat X, M 3,2 sama dengan 320 kali 1 per 2 pangkat 3,2, M 3,2 sama dengan 34,82 gram. Jadi diperkirakan jumlah radioaktif yang tersisa setelah 5760 tahun adalah 34,82 gram. Selain itu ditanyakan juga berapa jumlah zat radioaktif tersebut sehingga massanya menjadi 2,5 gram. Masih dengan modal fungsi yang sama, yaitu Mx sama dengan 320 kali 1 per 2 pangkat X. Diketahui bahwa massa akhirnya menjadi 2,5 gram. Sehingga Mx nya adalah 2,5 gram, yang dicari adalah nilai X yaitu tahunnya. Jadi 2,5 sama dengan 320 kali 1 per 2 pangkat X. Ini bisa disederhanakan dengan cara dibagi 320 sehingga hasilnya menjadi 0,0078125 sama dengan 1 per 2 pangkat X. Bilangan ini bisa diubah menjadi bilangan berpangkat negatif yang basisnya sama, yaitu 2 pangkat negatif 7 sama dengan 2 pangkat negatif X. Karena basisnya sama, kita bisa langsung melihat pangkatnya minus 7 sama dengan minus X. Berarti X sama dengan 7. Jadi, diperlukan waktu selama 7 tahun agar zat radioaktif tersebut massanya menjadi 2,5 gram. Selanjutnya diminta untuk membuat tabel nilai fungsi Mx pada interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 6.
Jadi tabel ini dibagi menjadi nilai X dan nilai fungsinya. Kita isi tabel X dengan angka 0,12345 karena intervalnya adalah 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 6. Lalu kita isi juga tabel nilai angka fungsi dengan angka-angka yang sesuai. Untuk X sama dengan 0 berarti 320 kali 1 per 2 pangkat 0 hasilnya 320. Untuk X sama dengan 1 berarti 320 kali 1 per 2 pangkat 1 hasilnya 160. Untuk X sama dengan 2 berarti 320 kali 1 per 2 pangkat 2 hasilnya 80. Untuk X3 berarti 320, 1 per 2 pangkat 3 hasilnya sama dengan 40. Untuk X sama dengan 4 berarti 320 dikali 1 per 2 pangkat 4 hasilnya 20. Untuk X sama dengan 5 berarti 320 dikali 1 per 2 pangkat 5 sama dengan 10. Terakhir, perlu digambar grafik fungsi M dalam kurung X berdasarkan tabel nilai fungsi. Jadi X sebagai garis horizontal dan nilai fungsi itu sebagai nilai Y yaitu garis vertikal. Jadi titik-titik koordinatnya adalah 0,320, 1,160, 2,80, 3,40, 4,20 dan 5,10. Ini adalah gambar grafiknya. Jadi setelah melihat grafik ini bisa disimpulkan bahwa grafik dari fungsi MX sama dengan 320 kali 1 per 2 pangkat X termasuk monoton turun karena merupakan waktu paruh. Oke, selanjutnya kita akan berpindah ke soal kedua mengenai fungsi logaritma. Uang sejumlah Rp1.800.000 disimpan di bank dengan bunga majemuk sebesar 18% per tahun. A. Tentukan fungsi yang memodelkan pertambahan jumlah uang setelah N tahun. B. Tentukan waktu yang dibutuhkan agar jumlah uang kita mencapai 5.400.000. C. Tentukan jumlah uang pada akhir tahun keempat. Diketahui uangnya berjumlah Rp1.800.000 dan bunga majemuknya sebesar 18% per tahun. Yang ditanyakan adalah model fungsi setelah N tahun, waktu yang dibutuhkan agar uang mencapai Rp5.400.000 dan jumlah uang pada akhir tahun keempat. Kita lanjut ke langkah penyelesaiannya. Nah, di sini diketahui bahwa model awal atau yang disimbolkan dengan M0 adalah Rp1.800.000. Lalu bunga majemuk atau yang disimbolkan dengan R adalah 18% per tahun. Maka, pada akhir tahun pertama jumlah uang yang diperoleh adalah M1 sama dengan M0 tambah R per 100 kali M0. M0 kali dalam kurung 1 tambah R per 100. Maka untuk tahun kedua, M2 sama dengan M1 tambah R per 100 kali M1. M1 kali dalam kurung 1 tambah R per 100. M0 dikali dalam kurung 1 tambah R per 100 dikali lagi dalam kurung 1 tambah R per 100. M0 dikali dalam kurung 1 tambah R per 100 pangkat 2. Jadi secara umum jumlah uang pada akhir tahun ke-N bisa dinyatakan sebagai Mn sama dengan M 0 dikali dalam kurung 1 tambah R per 100 pangkat N. Mn sama dengan 1.800.000 dikali dalam kurung 1 tambah 18 per 100 pangkat N. Jadi, model fungsi setelah N tahun adalah Mn sama dengan 1.800.000 dikali dalam kurung 1 tambah 18 per 100 pangkat N. Selanjutnya, kita perlu mencari berapa waktu yang dibutuhkan agar jumlah uang kita mencapai Rp5.400.000. Pertama-tama, tuliskan model fungsinya terlebih dahulu. Mn sama dengan 1.800.000 dikali dalam kurung 1 tambah 18 per 100 pangkat N. Lalu, tuliskan Mn sebagai 5.400.000 karena telah disebut bahwa uang atau model akhir di tahun N adalah 5.400.000. 5.400.000 sama dengan 1.800.000 kali dalam kurung 1,18 pangkat N. Supaya bilangannya lebih kecil, bisa disederhanakan dengan cara dibagi 1.800.000. Hasilnya adalah 3 sama dengan 1,18 pangkat N, atau bisa ditukar posisinya menjadi 1,18 pangkat N sama dengan 3. Di sini kita menggunakan logaritma sehingga menjadi log 1,18 pangkat N sama dengan log 3. N kali log 1,18 sama dengan log 3. Jadi, N sama dengan log 3 dibagi log 1
1,18. Hasilnya adalah 6,63756. Sehingga waktu yang dibutuhkan agar jumlah uang kita mencapai Rp5.400.000 adalah 6,63756 tahun, atau jika dibulatkan menjadi 6,6 tahun. Terakhir, ditanyakan juga berapa jumlah uang pada tahun keempat. Maka, masih dalam model fungsi yang sama, kita akan mencari jumlah uang pada tahun keempat. MN sama dengan 1.800.000 dikali dalam kurung 1 tambah 18 per 100 pangkat N. M4 sama dengan 1.800.000 dikali dalam kurung 1 tambah 18 per 100 pangkat 4. M4 sama dengan 1.800.000 dikali dalam kurung 1,18 pangkat 4. M4 sama dengan 3.499.968 rupiah. Jadi, kalau dibulatkan, jumlah uang pada akhir tahun keempat adalah 3.489.800 rupiah. Lalu, apa manfaat kita mempelajari fungsi eksponen dan fungsi logaritma dalam kehidupan sehari-hari kita? Untuk fungsi eksponen, manfaatnya bisa dilihat dari beberapa di bidang misalnya. Di bidang kimia seperti contoh soal nomor 1 ya tadi, yaitu menemukan sisa zat radioaktif dari waktu paru. Lalu bidang biologi misalnya untuk menghitung pertumbuhan suatu bakteri. Di bidang ekonomi, fungsi eksponen bisa digunakan dalam perbankan, salah satunya adalah dengan perhitungan bunga majemuk. Kemudian di bidang sosial, fungsi eksponen bisa digunakan dalam perhitungan pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Kalau pada fungsi logaritma, di bidang astronomi, fungsi logaritma bisa dipakai untuk mempermudah perhitungan jarak antar planet. Lalu fungsi logaritma juga bisa digunakan untuk mengukur kekuatan gempa bumi melalui penemuan skala Richter yang menggunakan penerapan fungsi logaritma berbasis 10. Di bidang ekonomi, fungsi logaritma juga bisa dapat digunakan untuk menghitung nilai bunga majemuk. Itulah beberapa manfaat dari fungsi eksponen dan fungsi logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami harap teman-teman semua bisa memahaminya dan belajar hal baru dari video kami. Terima kasih dan sampai jumpa.